Kita lanjut. Nah, inilah core value, value and sub values dari Saga. Core value-nya adalah patriotisme Qurani. Ini core value-nya. Ini nilai induknya. Kami ini di Saga, kita itu tidak sekedar punya value, tapi punya core value. Saya tidak ingin ya, saya banyak menangani value-value perusahaan, dia punya value tapi nggak punya core value. Jadi kalau nilai-nilai ini digabung jadi satu, jadi apa? Itu nggak ada, banyak perusahaan yang nggak punya itu. Sekarang BUMN punya apa value-nya? Akhlak. A-nya apa, K-nya apa, H-nya apa, L-nya apa, A-nya apa, K-nya apa. Akhlak yang ini apa core-nya? Nggak ada. Yang kedua, kami di Saga tidak ingin nyambung-nyambung value agar punya singkatan. Saga S-nya apa, A-nya apa, G-nya apa, A-nya apa. Kami nggak mau. Itu namanya cocokologi. Atau misalnya, mohon maaf ya, di sebuah BUMN besar raksasa di Indonesia ada value-nya 6C semua. Clean, capacity, commercial gitu ya. Lalu saya diminta bikinin core value-nya. Dewan direksi nanya, ngomong-ngomong Pak, integritas adanya di mana ya di 6C itu? Ya saya nggak tahu siapa yang bikin. Saya bilang, tambahin aja C-nya, integritas. Nah udah selesai. Maksa sih pakai C. 6C, 7C, 8C. Kami di Saga nggak ingin. Maka kami ingin core value-nya adalah patriotisme Qurani. Saga lembaganya, sistem manajemennya, orang-orangnya, guru-gurunya, murid-muridnya, patriot-patriotnya, orang tua-orang-tuanya. Kalau perlu daun-daunnya, tanah-tanahnya, semuanya punya value patriotisme Qurani. Sesuatu yang Qurani, the living Quran, Quran yang hidup, dan Quran yang berkehidupan, tapi Quran yang patriotis. Karena macam-macam ya. Sahabat Rasul itu misalnya, sahabat Rasul itu, Khulafaur Rasyidin itu 4 Qurani semua. Tapi ada yang menonjol di sidiknya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ada yang menonjol di daya bedanya, maka Umar Al-Faruq. Ada yang menonjol di kedermawanannya, itulah Utsman. Ada yang menonjol di keilmuannya, itulah Ali. Semuanya Qurani. Saga juga Qurani, tapi ingin menonjolkan ciri patriotisme. Ya. Percayalah, cucu-cucu ideologis Kiai Haji Nur Ali akan lahir dari sini. Dari sisi patriotisme. Ini value-nya. Seorang yang Qurani juga lantang menegakkan kebenaran, lantang melawan kebatilan. Ya ada juga yang Qurani barangkali yang memilih jalan kalem-kalem, silakan aja. Jalan lembut-lembut, silakan aja. Ya. Jalan sopan santun, barangkali rapi-rapi gitu ya, silakan. Saga memilih untuk Qurani yang patriotis. Tangannya lebih banyak terkepal di atas. Allahu Akbar. Begitu. Sehingga kalau kita melihat ikon-ikon yang ada di Saga ini, ya memang tiba-tiba patriot. Saya kalau ketemu barangkali dengan Pak Mar Sahid, Pak Isnan, Pak Iskandar, dan seterusnya, wajah siap tempur. Ya. Wajah siap tempur. Kayaknya nggak punya dasi itu satu orang pun dari antara mereka kayaknya ya. Wajah-wajahnya wajah lapangan, wajah kehidupan, wajah jadi. Nah, patriotisme Qurani ini memiliki 4 value. Silakan Saga dinilai dengan cara seperti ini.
Pertama, Qurani yang jelas. Yang kedua, patriotisme. Yang ketiga, entrepreneurship. Yang keempat, ketulusan. 4 ini sudah terbaca kan tadi. Ketika visi itu di-blend nih, semua sejarah itu di-blender, keluarlah sebuah visi daripadanya. Semua latar belakang tadi di-blender, lalu kemudian keluar sebuah visi. Maka visi itu melahirkan core value patriotisme Qurani dengan 4 values. 4 main values, nilai-nilai utama. Ya nggak kita paksa-paksain harus C semua. Atau kalau disingkat jadi akhlak, ini bisa disingkat nggak ya? QPEK. Ya, bisa-bisa aja sih kalau mau ya. Saya termasuk golongan pencipta istilah sebenarnya. Tapi nggak mau lah. Qurani itu jelas. Ini yang akan menjadi sumber inspirasi kita. Tadi sudah mengatakan kita ingin lulusan saga suatu ketika ada masalah apapun yang hadapi, Quran yang pertama kali teringat gitu loh. Bukan textbook, bukan pengalaman, bukan ini itu ya. Yang kedua, patriotisme. Hidup di Bekasi zaman sekarang nggak patriot, ke laut nanti. Mau bertahan di Bekasi, mau bertahan di Jakarta, ya. Mau bertahan di Jabodetabek, kondisi kayak begini harus punya jiwa patriot. Saya kalau nggak punya jiwa patriot nggak sampai juga di Bekasi hari ini. Yang dari Magetan sudah mulai masuk situasi PPKM, ya. Wah, bisa nggak sih nerobos masuk Bekasi? Tapi saya ingat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mau Bekasi, Bekasi banyak jalan. Mau dihadap di mana emang? Ini saya bukan melawan peraturan loh ya. Lanahdiyannahum subulana. Nggak ada mati nih kalau kata orang tahu. Saya besok akan Jakarta. Insya Allah tetap dengan pada besok hari Rebo, ya enggak, kadang-kadang sih ke Tangerang ya. Bisa enggak? Bisa. Entrepreneurship, ilmu hidup, ilmu sukses, namanya juga life school. Kalau kita ingin lihat entrepreneurship, contohlah Siti Hajar, bolak-balik Safa Marwah mencari air untuk anaknya tetap bertahan hidup, Ismail yang masih bayi, di satu negeri yang gak ada orang, gak ada tumbuhan, gak ada air. Fiwadin ghairi dzar'in, akhirnya dia bukan sekedar mendapatkan air, tapi mendapatkan mata air. Dan setelah mendapatkan mata air, dia mampu menciptakan peradaban yang bernama Makkah Al-Mukarramah. Digawangi, dijalankan, aktornya adalah seorang perempuan yang bernama Hajar, ibunda Nabiullah Ismail alaihissalam, istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, gitu. Karena kalau kita bicara tentang kemampuan belajar hidup entrepreneurship, contoh terbaik bagi saya mungkin bukan Abu Rizal Bakri atau Yusuf Kala atau apapun, tetapi Hajar. Dalam situasi wabah sekarang ini, semua laki-laki menyerah, mak-mak berdasar tentangan. Rontok itu mal-mal besar gara-gara mak-mak berdasar. Sebentar lagi Giant katanya tutup semua. Saya punya kelakuan tuh, mak-mak berdasar. Lewat apa? Ya itu dia lewat Shopee, lewat apa lagi, Lazada, lewat apa lagi tuh mak-mak berdasar. Setiap laki-laki putus asa, perempuan itu selalu maju. Makanya pernah ada yang bilang sama saya, ada seorang laki-laki yang bilang sama istrinya, Bunda cari duit ya, ikut cari nafkah, siapa tahu nanti ayah mati muda gitu. Saya marahin tuh laki-laki, ya Allah, laki-laki kayaknya kayak gitu. Hei cowok, Anda itu kalau hidup jangan mikirin mati besok, mati muda. Bayangkanlah akan hidup selama-lamanya. Itu ajaran Islam.
Kalau toh Anda ternyata besok mati muda, jangan takut. Jangan pernah ajarin perempuan bagaimana menyelamatkan anakmu. Jangan pernah. Malu kamu yang diajarin nanti sama perempuan. Jangan pernah mengajarkan kaum perempuan bagaimana cara menyelamatkan anak Anda atau Anda mati muda. Dia itu jagonya soal survival. Entrepreneurship. Yang terakhir adalah ketulusan. Empat values ini yang akan menjadi nilai-nilai utama dari Saga. Entrepreneurship dan ketulusan adalah cara untuk tinggal di bumi. Quran dan patriotisme adalah cara bagaimana untuk hidup di bumi. Bumi ini feminin, tapi kehidupan itu maskulin. Saga menjaga dua-duanya dengan 4 nilai. Di bawah Qurani ini ada subnilai. Dia menjadi Qurani kalau Islami, Tauhidi, dan Jihadi. Islami itu banyak sebenarnya. Tapi kami dari sekian banyak pilihan itu memilih 3. Yaitu Islami, Tauhidi, dan Jihadi. Kenapa Tauhidi? Jelas karena nilai iman tauhid menjadi fokus, menjadi pembelajaran utama di sini. Kenapa Jihadi? Karena mereka jadi patriot. Semoga tidak alergi dengan kata jihad. Karena jihad itu kesungguhan, jihad itu mujahadah, jihad itu totalitas. Patriotisme punya 3 subnilai, yaitu pionirship, berani babat alas, berani menjadi perintis, berani memulai sesuatu. Untuk diikuti, bukan untuk mengikuti. Maka memang dengan nilai-nilai pionirship ini ya harus lahir manusia-manusia yang moderate. Saya kan berani ambil resiko. Karena belum ada orang yang melakukannya. Paling enak dalam hidup ini tinggal mengikuti orang yang udah sukses melakukannya. Yang paling berisiko adalah kita melakukan sesuatu yang orang lain belum lakukan. Ini resikonya besar, tapi pahalanya nggak besar. Siapa yang nanti akan mengikuti Saga, pahalanya juga Saga dapat. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang lewat kamu, maka itu lebih baik bagi kamu daripada dunia dan seisinya. Ketika ada orang yang meniru Saga, mengikuti Saga, membenchmarking Saga, semua yang dia lakukan, dia dapat pahala dan Saga dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala dia. Itu kaidahnya Ramadan. Pionirship, merintis, babat alas, pembuka jalan untuk bisa menjadi patriot ya seperti itu. Dia siap babak belur di depan. Yang kedua, heroisme, kepahlawanan. Saya pernah membuat alat tes yang disingkat POS, ya, Politician Sincerity Test. Ini tes yang bikin saya ketawa. Saya bikin alat tes, tapi bikin saya ketawa. Tes ketulusan politisi. Saya ketawa kalau ada politisi tulus ya sebenarnya. Tapi saya waktu itu diminta oleh sebuah partai bikin tes ketulusan politisi. Saya geli sebenarnya, tapi saya bikin. Salah satu ciri dari level tertinggi dari ketulusan diantaranya adalah heroisme. Saya mengatakan menjadi tulus itu ciri pertamanya adalah give and give. Terus memberi, dan memberi. Itu tulus ciri pertama. Tulus ciri kedua itu adalah unpopular decision, berani mengambil keputusan yang kita dicela-cela orang. Hanya orang tulus yang berani melakukan itu. Yang ketiga, sacrifice, siap gak menderita. Jika siap itu tanda orang tulus. Yang paling tinggi saya bilang heroism, siap gak jadi tumbal.
Jadi heroisme ini juga terkait dengan ketulusan nantinya. Baru orang bisa menjadi patriot. Makanya untuk memisahkan antara mukmin dengan munafik gampang. Suruh jadi patriot. Munafik itu nggak ada satu menjadi patriot. Ketika kami di Saga ingin menegakkan patriotisme, pada dasarnya kami juga ingin memilah mana yang benar, mana yang munafik. Karena sekali lagi, munafik itu nggak ada satupun yang mau jadi patriot. Setiap kali berperang, dia berkhianat. Nah, itu jadi munafik. Makanya kalau pengen menseleksi guru misalnya, menseleksi apapun, mana yang munafik, mana yang enggak, gampang. Suruh aja berjuang. Yang pulang duluan itu munafik. Ada aja alasannya. Dalam peperangan Uhud dikatakan pintu rumah kamu terbuka, lupa dikunci gitu ya. Akhirnya dari 3.000 orang yang berangkat ke Uhud, 1.000 pulang. Munafik semua itu. Begitu dalam perjanjian Hudaybiyah, 10.000 orang, 3.000 orang pulang gitu. Munafik semua di tengah jalan melipir aja. Kalau udah bicara tentang patriotisme, itu yang paling ditakuti oleh para munafik. Dan kemudian untuk menjadi patriot memang value yang ketiga, mau nggak mau tega. Gimana mau melahirkan patriot kok nggak tega gitu. Nah, jadi ayah bunda sekalian, mari siap-siap dengan value ini. Kalau ternyata ayah bunda nggak siap anaknya ditegain, barangkali salah masuk. Salah masuk. Value yang ketiga adalah entrepreneurship, untuk menjadi manusia memiliki kecakapan untuk hidup. Pertama, value yang pertama adalah kehidupan itu sendiri. Maka Saga tidak boleh membuat sekat antara dirinya dan kehidupan. Saga tidak boleh memagari antara dirinya dan kehidupan. Saga harus siap dengan kehidupan. Termasuk kehidupan yang saat ini sedang ada wabah. Tapi kehidupan ke masa depan akan tetap begini. Bagaimana Saga berjuang, bertarung, namanya juga patriot. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru subatin aw infiru jami'an. Wahai orang beriman, bersiap-siap lalu maju. Segolongan atau maju semua. Maju tanpa persiapan, nekat namanya. Persiapan nggak maju-maju, pengecut namanya. Saga nggak memiliki mentalitas nekat, penuh dengan perhitungan, penuh dengan pertimbangan. Mungkin tidak mainstream, tapi jangan dibilang nekat. Sekali lagi, Saga mungkin tidak mainstream, tapi Saga jangan dibilang nekat. Karena berangkat dari prinsip patriot, khudhu hidrakum fanfiru, siap-siap terus maju. Bahwa ketika maju ada korban, itu resiko. Entrepreneurship menciptakan manusia yang moderate risk, mengambil resiko menengah. Yang high risk itu penjudi, yang low risk itu ribawi. Kami tidak ingin melahirkan manusia penjudi yang high risk, tidak ingin melahirkan manusia ribawi karena dia low risk. Tapi menjadi manusia entrepreneur karena dia moderate risk, ambil resiko sedang. Jadi barangkali ya memang mereka yang terlalu jantungan masukin anaknya ke Saga, jangan jaga cocok. Kalau terlalu jantungan, jangan khawatir, nggak ada orang nekat di sini. Yang ada orang-orang yang tanggung jawab. Saya dulu pendaki gunung. Kata siapa pendaki gunung itu nekat? Kekuatan dari pendaki gunungnya adalah memelihara rasa takut. Itu prinsip dari seorang pendaki gunung. Merawat rasa takut. Kalau rasa takut itu nggak dirawat, bahaya dia menjadi pendaki gunung. Mati di hutan nanti. Yang kedua, perjuangan. Entrepreneurship. Nah, ini ada samanya juga dengan patriotisme. Ya. Yang namanya entrepreneurship ya perjuangan, bolak-balik Safa Marwah 7 kali. Nggak ketemu air, cuma ketemu Fata Morgana.
tapi terus dia jalani rute itu, nggak nyari jalan lain, nggak nyari bukit lain. Ada konsistensi di sana. Berjuang. Bahwa akhirnya Zam-Zam itu ditemukan tidak di Safa, tidak di Marwah. Karena boleh jadi hasil itu atas kehendak Allah, tidak di tempat di mana kita berjuang. Tapi konsistensi dari perjuangan itu dibutuhkan. Oke. Dan kemudian tentunya kesuksesan. Soal perjuangan kita tidak bicara semata-mata tentang sesuatu berdarah-darah. Ada target yang dicapai. Sukses tadi saya sudah menyebutkan 3 hal ya. 1, berbahagia. Yang kedua, potensi teraktualisasi. Yang ketiga, bermanfaat. 3 ciri sukses. Kemudian nilai yang keempat punya 3 subnilai juga. Ketulusan itu bahkan bermodal dari keikhlasan. Bermodalkan kemanfaatan, bermodalkan pengorbanan. Ya. Ini yang kemudian 3 hal ini membangun ketulusan, 3 hal ini membangun entrepreneurship, 3 hal ini membangun patriotisme, 3 hal ini membangun Qurani, dan keempat nilai di atas membangun core value yang disebut patriotisme Qurani. Jadi kita punya 12 subnilai, 4 nilai, 1 nilai induk. Yang nanti insya Allah ini akan menjadi kultur, ini akan menjadi code of conduct, tata perilaku insan Saga, yang bahkan mohon maaf orang tua Saga ketika datang ke Saga juga harus mengikuti code of conduct ini nantinya, mengikuti kultur itu nantinya. Kita punya budaya di Saga Life School, yaitu militansi berjamaah, nggak sendiri-sendiri. Karena tadi ketika digambarkan dalam ayat yang saya baca, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru jami'an aw infiru syubatin aw infiru jami'an. Wahai orang-orang beriman, bersiap-siaplah lalu majulah. Gak boleh sendiri. Serombongan-serombongan atau maju seluruhnya sekalian. Gak ada cerita sendirian. Wa inna ma ya'kulu dza'bi minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya domba yang dimakan serigala adalah domba yang terpisah dari rombongannya. Ya. Nah begitu. Karena kalau militansi tak berjamaah itu namanya nekat. Ya. Asal nekat namanya. Militansi berjamaah adalah budaya, situasi dan suasana di mana setiap insan Saga Life School bukan cuma guru, bukan cuma karyawan, bukan cuma yayasan, bukan cuma murid. Setiap insan Saga Life School harus membangun budaya ini untuk menggapai tujuan mimpi dan harapannya. Memiliki keberanian, daya juang, pengorbanan, dan inisiatif untuk secara terus dan bersama-sama berikhtiar dan belajar di dan dari kehidupan demi sebuah masa depan yang islami dan surgawi. Kami, ayah bunda sekalian, sangat peduli dengan kultur. Karena sebenarnya kalau kultur sudah terbangun, pendidikan menjadi sangat mudah. Para patriot kita akan dibesarkan, didewasakan, dibangun, dicelup dengan kultur tersebut. Maka ke depan ini akan menjadi concern yang luar biasa dan concern yang luar biasa. Militan, tapi nggak asal-asalan, bukan karena emosi, ngamuk, marah, nekat dan sebagainya. Berjamaah tapi tetap militan. Dalam berjamaah kita belajar tentang kesabaran, belajar tentang kebenaran, tapi tetap dalam situasi yang militan. Militan dalam kesabarannya, militan dalam keteguhannya dan sebagainya. Nah, sebagai sebuah moto, kemudian budaya ini diwujudkan karena moto berjamaah didik mujahid kehidupan. Togetherness build the living patriot. Berjamaah mendidik mujahid kehidupan.
Berjamaah artinya adalah kita bersama, nggak sendirian. Ini bukan cerita orang tua menyerahkan anaknya ke saga. Sehebat apapun saga itu saya coba gambarkan pada hari ini. Tidak dalam rangka, udah kayak kami percaya betul deh, 100% deh percaya betul sama saga, udah kita lepas total, gak ada cerita. Ya itu namanya gak berjamaah. Itu gak berjamaah. Dalam rangka mendidik. Dalam rangka mendidik. Bunda mendidik, kami mengajar, kami mendukung, kami mensupport untuk hal-hal yang memang ayah bunda punya kendala untuk mewujudkannya saat itu. Para mujahid, para patriot. Ya. Mari kita bayangkan masa depan. Mari kita bayangkan masa depan. Yang kalau kita gagal melakukan patriot, habis sudah. Cerita dari Renal Kasali tentang disruption era, tentang perubahan, tentang wabah demi wabah ke depan yang akan datang. Kita membutuhkan yang namanya agile education, pendidikan yang tangguh, yang memiliki daya lentur, daya lenting, sehingga membutuhkan mujahid. Mujahid apa? Jangan dibayangkan semata-mata mujahid peperangan, mujahid medan perang. Enggak, mujahid kehidupan. Hidup tambah lama tambah keras. Aneh kalau pendidikan itu tambah lama tambah lembek. Sekali lagi, saga mungkin tidak bicara tentang sekolah ramah anak. Sekolah ramah masa depan anak. Agar masa depan itu ramah sama anak-anak kita. Agar masa depan itu welcome terhadap anak-anak kita. Di saga yang ramah anak adalah PAUD-nya. Sesudah PAUD adalah ramah masa depan anak-anak kita. Kita tak terbayangkan masa depan bagaimana kelasnya. Tapi pendidikan harus berjalan terus. Minal mahdi ilal lahdi, mulai dari ayunan sampai liang kubur. Bahwa dalam keadaan kita belajar di rumah saat ini, school from home saat ini, kita tidak juga dalam rangka berlembek-lembek dalam diri. Tetap kita berharap patriot-patriot kita, anak-anak kita tetap belajar di rumah, belajar di kehidupan dalam rumah, luar rumah, tetangga dan sebagainya, dan mereka menjadi mujahid untuk itu. Ya. Agak gampang gemetar mendengarkan informasi dan berita, gak gampang deg-degan mendengarkan cerita-cerita tentang kematian dan demi kematian. Gitu ya. Nah, gitu. Baik, ayah bunda sekalian. Ini gambaran besar tentang saga life school. Di atas hal inilah kemudian kurikulum ditegakkan. Kurikulum yang memiliki 6 unsurnya. Sistem pendidikannya itu sendiri, pendidiknya, peserta didiknya, metodologinya, instrumennya, dan evaluasinya. Semuanya enggak ingin kita keluarkan dari semua landasan-landasan yang tadi disampaikan. Silakan dalam interaksinya nanti kita berdialog. Dalam berinteraksinya kita saling memberikan wasiat dan masukan. Memberikan kritik dan keberatan juga tidak salah. Melakukan komplain juga sangat kami terbuka terhadapnya. Tetapi mari semua yang disampaikan tadi jadikan itu landasan. Landasan memberikan masukan, landasan menyampaikan kritik, landasan menyampaikan komplain, landasan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan, landasan untuk bekerja sama, berkolaborasi dan berpartisipasi. Kita ambil dari itu. Nah, baik ayah bunda sekalian, dari semua paparan ini mudah-mudahan kami sangat berharap ayah bunda lega dan plong bahwa inilah yang kita cari selama ini. Ini yang dicari selama ini yang dinanti selama ini yang diharapkan selama ini. Mungkin apa yang tadi saya sampaikan
Banyak yang belum wujud dalam kehidupan saat ini, banyak yang anti mainstream, banyak yang tidak cocok dengan realita-realita masa kini. Tapi kita sedang bicara tentang masa depan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, didiklah anakmu untuk menjadi yang terbaik pada zamannya, karena dia akan hidup pada zaman yang berbeda dengan zamanmu. Islam memang mengajak kita untuk melihat pendidikan ke depan, bukan ke belakang. Bahkan Allah mengajarkan kepada kita doa, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebani kami dengan sebuah beban sebagaimana yang telah dibebankan pada orang-orang sebelum kami. Tapi ada di antara kita yang suka mencari benchmarking ke masa lalu, lalu terbebani, stres sendiri, panik sendiri, depresi sendiri. Allah kan udah bilang, jangan bebani kami, ya Allah, jangan bebani kami dengan beban-beban seperti yang telah Engkau bebankan pada orang lebih dulu di kami. Ada di antara kita yang berharap agar anakku seperti Imam Syafi'i, 8 tahun hafal Quran, 10 tahun jadi mufti, 12 tahun mengeluarkan kitab Al-Um, lalu habis itu stres sendiri gitu ya. Bukan Allah yang bikin kita stres, bukan Islam yang bikin kita stres, bukan agama yang bikin kita stres. Ketika kita diminta untuk menatap ke masa depan, masih ada orang yang mencoba untuk benchmarking ke masa lalu, itu yang bikin dia panik. Jadi ayah bunda sekalian, harus diakui, jingga menatap ke masa depan, sehingga ada konsep-konsep saga, ada konsep-konsep yang memang futuristik yang di masa kini barangkali belum kelihatan padanannya, contohnya dan sebagainya. Tapi Islam mengajak kita untuk mendidik anak-anak kita ke masa depan. Dan saya sekian saja. Alhamdulillah, perlatakunan minal mumtarin. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ucapan yang kurang tepat, terlalu provokatif dan sebagainya. Saya mohon maaf. Sekian saja. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.